Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadi Wahyu Prasaja, nomor induk 23 garis miring 523 garis miring XV garis miring 23845. Di sini saya akan menjelaskan terkait halaman dan juga research review dari acara sebelumnya yang sudah disempurnakan. Pada acara ini terdiri dari beberapa bagian seperti ini. Nah, terdiri dari home fragment, card fragment, profile, destination, checkout, dan juga choose fragment. Nah, pada home fragment ini terhubung dengan destination fragment. Kemudian pada card fragment dia terhubung ke dalam choose fragment dan checkout fragment. Kemudian dia kembali lagi ke choose fragment apabila kita sudah berhasil menginisiasinya. Untuk kita bahas dulu untuk pemrogramannya di sini pada card fragment di sini kita digunakan untuk menampilkan data dari card di dalam fragmen yang terdiri dari di sini ada binding, ada private fragment card binding ini digunakan untuk menghubungkan otomatis ke dalam fragment card di sini atau ke dalam halaman UI tanpa menggunakan find view by ID sehingga dia dapat terhubung secara langsung. Kemudian ada on create view di sini digunakan untuk memastikan tampilan sudah terinflate. Kemudian pada nav direction itu digunakan untuk membuat application yang menentukan arah navigasi dari card fragment ke chest fragment. Dan dia akan menampilkannya ke navigasi.sml pada bagian sini. Kemudian pada bagian bawah ini ada public clade, on view clade ini digunakan untuk mengarahkan button apabila kita klik dia akan mengarah ke navos fragment atau ke chest fragment pada list nanti yang akan ditampilkan. Kemudian untuk checkout fragment di sini terdiri dari binding ya dan juga spinner. Di sini ada ini public view on create view binding. Sebenarnya ada ini dulu dia ada public class yang terdiri dari checkout, ada private class di dalamnya yaitu checkout binding dan juga spinner. Kemudian untuk override-nya di sini ada yang pertama untuk menghubungkan ke dalam fragment checkout.xml yang ada di sini dengan menggunakan metode binding. Kemudian ada spinner di sini untuk menampilkan variabel atau bentuk spinner. Kemudian di sini ada set on click set on listen spinner yaitu untuk menampilkan nilai dari spinner. Kemudian di sini ada string selective untuk mendapatkan nilai yang dipilih. Kemudian pada bagian ini mengirim hasil ke choose fragment sehingga terhubung ke dalam choose fragment. Kemudian ada unnoting select di sini ketika tidak ada yang dipilih, kita tidak memasukkan parameter apapun. Kemudian hanya ada binding button by untuk menghubungkannya apabila diklik, dia akan mengarahkan ke navigasi checkout. Oke, kemudian ada choose fragment di sini. Di sini dia digunakan untuk menghubungkan ke fragment choose.xml dalam sini fragment choose binding. Nah, kemudian untuk on view create di sini
ada binding fragmentus yang digunakan untuk menginisiasi objek binding. Kemudian ada returnnya untuk mendapatkan root dari fragmen. Nih. Kemudian ada unview method di sini. Ini digunakan get parent pada bagian sini. Ini digunakan untuk mengatur listener dan hasilnya dari cekat fragmen melalui fragmen resort di sebelah sini. Nah ini. Kemudian ada bagiannya itu terdapat txt order supaya nilainya tidak nol. Ada klik listenernya pada sini button digunakan untuk menghubungkan ke source fragment ke checkout fragment. Nah, ini untuk memindahkannya apabila kita mengkliknya. Kemudian ada nafas fragment menggunakan ini yang mengarahkan controller ke source fragment. Nah, pada destination fragment di sini dia menampilkan list dari source fragment yang kita gunakan. Pada bagian Pada bagian sini terdiri dari public class destination fragment ini digunakan untuk mengatur destinasi pilihan kita pada spinnernya nanti. Di sini terdapat binding fragment destination, kemudian ada public on create view yang digunakan untuk binding fragment destination di sini. Kemudian ada link disasternya. Nah, pada list disaster ini digunakan untuk menyusun sumber data yang berada pada recycler view. Kemudian ada beberapa objek yang di sini kita tambahkan seperti disaster Yogyakarta, New Disaster 6 Yogyakarta Type First Class. Di sini digunakan untuk menyimpan detail pada tiap kelas. Kemudian ada adapter pada ini disaster adapter yang digunakan untuk adapter menghubungkan data pada disaster list menjadi recycler view. Kemudian ada binding di sini untuk mengatur adapter pada recycler view yang di binding. Kemudian ada binding disaster lagi di sini digunakan untuk mengatur recycler view dengan layout manager sehingga dia menampilkannya dalam bentuk vertikal. Nah, kemudian untuk disaster di sini digunakan untuk mengatur kelas disaster dengan hasil dengan tipe data string. Kemudian ada atribut kelas di sini ada private string disaster name. Di sini merupakan menyimpan kelas dari disaster nama dan juga jenis. Berada dengan tipe publik disaster string name type yang merupakan konstruktor pada disaster. Kemudian pada disaster adapter ini digunakan untuk mengimplementasikan dari recycler view adapter yang digunakan untuk menampilkan objek dari disaster sebelumnya ke dalam sebuah recycler view. Adapter ini digunakan supaya dapat menampilkannya dalam bentuk list atau binding ya. Untuk awalnya di sini ada deklarasi seperti biasa. Mulai ada kelas privat, list disaster ini digunakan untuk menyimpan data dari disaster, kemudian untuk public item disaster ini digunakan untuk menyimpan disaster view holder yang akan digunakan mengarahkan ke layout utamanya.
Udah ada return item, ini digunakan untuk mengembalikannya dan melakukan penghubungan dengan data atau binding. Kemudian di sini ada panggilan dari recycle view di sini ke dalam holder sebelumnya. Kemudian ada holder bind, itu digunakan untuk menghubungkan disaster ke dalam recycle view ya dengan metode bind. Kemudian yang terakhir ada item disaster view holder, di sini digunakan untuk penghubungan lagi. Bedanya di sini yaitu pada binding txt disaster name ini digunakan untuk mengatur teks pada disaster, sedangkan yang teks disaster type ini digunakan untuk mengatur jenisnya atau jenis tiket pada halaman sebelumnya. Kemudian pada bagian sini ada home fragment. Fragment ini digunakan untuk menampilkan tombol navigasi ke destination fragment menggunakan navigasi di Android. Kemudian ada ada deklarasi kelas di sini, ada public class, ada private class, kemudian ada uncreate view digunakan untuk menginisiasi view, kemudian ada binding untuk menghubungkannya ke dalam layout utama, kemudian ada on view create di sini digunakan untuk pengarahan deklarasi dari home fragment ke destination fragment. Nah, pada sini. Kemudian ada button buy di sini, ada set clear listener apabila kita klik. Kemudian untuk main activity-nya di sini ada public class, kemudian private class. Sini ada dia mengatur tab layout menggunakan ID pada halaman utama di sini pada layout. Ada binding, kemudian ada nav controller di sini menggunakan ID pada XML, kemudian ada navigation UI yang digunakan untuk menghubungkan bottom navigasi XML ini ya, supaya dia terhubung satu sama lain. Dan ada public boolean on create option menu digunakan untuk mengatur opsi menu pada aktiviti utama. Kemudian profil di sini hanya menampilkan profil dari kita menggunakan parameter string, dan itu saja, dia hanya menambahkan aktivitas biasa. Kemudian untuk layoutnya seperti ini, kita bahas secara singkat saja. Sini ada homepage seperti biasa, ada fragmen untuk ini yang bawah sini, kemudian ada tab layout, kemudian ada ini button navigasi ya untuk menghubungkan ke alamat berikutnya. Kemudian ada fragment cut untuk buy ticket, di sini ada text view, image view, dan juga button. Kemudian check out, di sini ada order tiket, address view. Nah, di sini ada seminar, dia akan menampilkan list nanti. Kemudian ada button. Kemudian pada choose di sini untuk menampilkan hasilnya berupa text view. Dan destination di sini kosong, tapi dia menampilkan data disaster sebelumnya sudah kita tambahkan. Kemudian home di sini merupakan halaman utama. Ada profile, tampilan pembuatnya di sini. Kemudian ada item disaster. Nah, ini digunakan untuk melakukan koneksi tadi disaster name dan disaster type. Oke, mungkin itu saja untuk program lainnya, nanti akan saya tambahkan pada mobile. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk program runningnya di sini terdiri dari beberapa bagian. Ini untuk homepage utamanya tadi.
Ini untuk bagian tiket dengan judul Travel Up. Kemudian di sini ada spinner sebelumnya. Dia akan menampilkan list disaster. Kemudian ini untuk misal kita pilih Yogyakarta, maka dia akan menampilkan homepage tampilan sebelumnya. Apabila kita sudah klik, nah seperti ini. Kemudian untuk home-nya di sini dia menampilkan listnya, kemudian profile menampilkan pembuatnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.